Udah Bunda, ayo semua, ayo kita sekarang kita anggap kita sudah sampai di area Masjidil Haram. Nah nanti tentunya kita tidak bisa terlalu lama-lama berdiri, sambil kita juga membacakan doa untuk ketika masuk. Ayo sama-sama kita Pak masuk baca doa dulu untuk kita masuk area masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli Allahumma abwaaba rahmatika. Allahumma antas salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ilaika ya'udus salam. fahina rabbana bis salam Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam wa adkhilna jannata tabarakta salam. rabbana Tabarakta wa rabbana ta'alaita ya zal jalali wal ikram. tabarakta jalali wal ikram. Ayo kita maju Pak, maju kita. Ya, ingat yang saya sampaikan Bunda. Ini adalah Hajar Aswad. Stop dulu Pak. Ya. Ini ada lihat gambar Hajar Aswad Bunda. Nah, nanti di sana kita bisa melihat. Kita anggap aja pohon itu ada lampu pilar hijau Pak. Ya Bunda ya, bisa diperhatikan. Nah, nanti kita anggap pohon itu adalah lampu pilar hijau yang menandakan sejajar dengan Aswad. Batu Hajar Aswad. Inilah kita akan mulai. Saya praktikkan terlebih dahulu. Ingat, saya sampaikan, ketika belum sampai dijajar dengan batu Hajar Aswad atau lampu pilar hijau, jangan ada barisan yang kedua, ketiga, jangan ada ikut melambaikan tangan. Paham ya Bunda? Nah, cukup barisan yang pertama saja. Saya praktikkan terlebih dahulu. Kita cukup melambaikan cukup tangan ataupun kepala saja menoleh sebelah kiri. Kita lambaikan Bismillahirrahmanirrahim. Dicium. Oke Pak, Bu, bisa? Bisa. Ayo Pak, sama-sama kita ayo Pak, Bu. Ayo Pak, kita luar dulu Pak. Stop Pak, sejajar Pak, sejajar. Ingat sejajar. Mundur lagi Pak. Iya. Sejajar, ayo sama-sama barisan pertama dulu Pak. Iya. Buat sejajar dulu Bunda biar enak. Bapak sini Pak. Iya. Iya, Bunda juga buat baris bersama ya berapa besar biar enak Bunda sejajarnya. Ayo Pak sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, subhanallah. Nah, ketika tawaf itu anjuran yang untuk kita berbanyak berzikir yang sangat baik itu adalah cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai sini Pak, nanti Pak. Udah Pak, barisan kedua lanjut aja biar cepat. Iya. Intinya harus sejajar Pak ya. Saya tekankan kembali adalah harus sejajar dan harus sejajar dengan lampu hijau. Paham Bunda? Ya. Ya, lanjut terus. Udah Pak, ayo aja. Udah. Zikir yang sangat dianjurkan dan amalan yang tentunya yang sangat yang kita mau persingkat saja. Ketika kita tahu di samping doa-doa yang telah saya sampaikan tadi, nah ada zikir yang paling afdol adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga sudah pernah lakukan. Perbanyak kita tahu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Paham Bunda? Nah, mau ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Paham Bunda? Ayo, sudah semua? Sudah? Di belakang sudah Bu? Saya tengok belum sudah ada. Sudah? Ayo Pak, berkata subhanallah Alhamdulillah. walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula Wala haula wala wala quwwata illa billah illa billah al-aliyyil azim. Stop. Ya. Di sini, ini lantaran tidak ada gambarnya. Nah, ini adalah tadi Hajar Aswad. Di sebelah Hajar Aswad sudut itu adalah namanya Rukun Iraqi. Rukun Iraqi adalah dia sejajar dengan arah negeri Irak. Dan ini adalah sejajar dengan negeri Syam. Bunda ya. Dan ini adalah Rukun Yamani. Ini sejajar kalau ditarik secara letak geografisnya sejajar dengan negeri Yaman. Makanya ini dinamakan Rukun Yaman. Di sana Bunda, kain kiswah penutup Ka'bahnya dia berbentuk seperti lingkaran juga Pak Bun. Tapi ini bukan batu Hajar Aswad Bunda ya. Batu Hajar Aswad memang betul ada cangkangnya Bunda. Dan ada batunya yang berbentuk di dalam itu batu Hajar Aswad. Tetapi kalau di Rukun Yamani diperintahkan kita disunahkan di Rukun Yaman ini cukup kita melambaikan tangan saja Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak dicium. Berbeda dengan Hajaratul Aswad Bunda. Jadi sampai nanti di Rukun Yaman kita Bismillahirrahmanirrahim dari Rukun Yaman sampai dengan Hajar Aswad
disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Paham Bunda? Nah, itulah dia yang kunci kita tawaf itu saja. Ayo sama-sama Pak, ayo Kak. Kita dibawakan saja. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kita baru putaran pertama. Oke, paham. Lanjut kita putaran kedua. Ayo Pak, kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kita anggap kita sudah selesai Bunda ya. Ini saya kasih diskon ya. Kalau di sana nggak boleh Bunda ya. Kita anggap kita sudah putaran Tujuh. ke-7. Nanti putaran ke-7. Ayo sekarang kita duduk di sini Pak. Kita ke sini Bunda ya. Pak dingin semua Pak. Ngadap ke Ka'bah. Ya Bun. Kalau Bunda menghadap ini dingin. Ya, ngadap kembali semua. Ini Bunda. Saya akan kasih tahu. Selesai dan kita tawaf, kita anggap kita sudah selesai putaran ke-7 Bunda ya. Nah, nanti ustaznya akan membawa Bunda menepi. Biasa dari putaran ke-7 itu sudah mulai menepi. Karena apa? Kalau semakin dekat kita enak juga, jaraknya semakin cepat. Ya, tapi melihat kondisi juga nanti di akhir tawaf. Kita selesai tawaf, yakni adalah melaksanakan sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim Bunda. Ini bisa Bunda lihat, ini bukan sangkar burung merpati Bunda ya. Nah, jadi di sana pun nanti ini Bunda lihat seperti ada cangkang besi seperti ini. Kenapa dinamakan makam Ibrahim? Ayo Bunda, makam Ibrahim itu bukan jenazahnya, bukan dinamakan Ibrahim di sini, tetapi adalah bekas makam itu adalah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu masih ada Bunda sampai sekarang. Nah, makanya ini yang diperintahkan Allah ketika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi banjir bandang. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk melanjutkan fondasi bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya. Nah, jadi ada bekas tapak Nabi Ibrahim yang ada sampai sekarang ini, itu adalah membekas sampai di atas sebuah batu. Tapak Nabi Ibrahim adalah di dalam dari area dari tapak Ibrahim ini. Jadi kita disolatkan, dianjurkan untuk di belakang sholat sunat tawaf. Selesai sholat sunat tawaf ya Bunda, sebelum kita menuju tadi. Nah, selama kita tawaf, saya sarankan pada Bunda dan saya tekankan juga pada Bunda semua, jangan ada yang menyentuh makam Ibrahim ini Bunda. Kenapa Ustaz? Ingat, kita sedang berihram. Larangan ihram tadi adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Ini Bunda termasuk kiswah Ka'bah. Saya sarankan Bunda jangan ada yang latah. Ikuti apa kata dari Ustaz Nyalu. Ya, ketika kita sedang umroh, jangan ada yang berusaha memegang Ka'bah, memegang makam Ibrahim. Ya, karena apa? Kain kiswah ini wangi Bunda. Sebelum 10 menit sebelum waktu sholat, petugas dari tugas-tugas yang ada di dalam itu memberikan parfum menyemprot Bunda. Ya, jadi saya sarankan ada waktunya nanti untuk mencium ataupun mencium dari Ka'bah. Itu nanti ada waktunya. Kita selesaikan selama kita umroh, selama kita sedang berihram, jangan ada yang menyentuh bagian dari makam Ibrahim dan kiswah Ka'bah, apalagi mencium dari dinding Ka'bah ini. Paham Bunda ya? Nah, selesaikan dulu umrohnya,
sudah selesai, sudah tahallul, besok harinya nanti ustadznya akan membawa bunda untuk bisa mencium Ka'bah. Paham bunda ya? Nah, kami sudah sampai Ustaz bulan mencium Ka'bah ya, mencari barokahnya. Nah, udah paham bunda? Ini namanya pintu Ka'bah bunda. Di antara pintu Ka'bah sampai dengan Hajar Aswad namanya adalah multazam. Multazam ini adalah biasa kalau bunda lihat adalah orang banyak menempelkan badannya, pipinya ke area dari milik Ka'bah multazam ini. Barang siapa yang berdoa di area multazam ini, maka Allah akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Maka orang berebut ini bunda. Area multazam dan Hajar Aswad ini adalah sangat-sangat ramai kondisinya. Jadi kita tidak menyarankan harus sampai juga kemari bunda. Kalau ada kesempatan Pak ya, saya tidak melarang Pak ya. Tapi kalau ada kesempatan silakan Bapak menepi Pak. Di area pintu Ka'bah sangat ramai Pak. Apalagi area Hajar Aswad. Nah, tetapi kalau pun tidak memungkinkan Pak, bunda, cukup ayah bunda ambil sejajar dengan area pintu Ka'bah. Itu sama artinya dengan area multazam Pak. Dibanding Bapak ini bukan area multazam Pak. Tetapi multazam dari pintu Ka'bah, Bapak ambil sejajar aja bunda. Itu sama dengan area multazam. Diajarkan. Paham bunda ya? Nah, jadi ini namanya pintu Ka'bah dan multazam, itu namanya multazam. Paham bu? Ayo, sini aja. Di setelah dari makam Ibrahim, nah ini ada pengalingkaran bunda. Nah ini dia, ini namanya adalah Batu Hijr Ismail. Disinilah nanti besok harinya Kutaibnya akan bawa bunda berdasarkan urutan waktunya. Area dari ini tingginya sekitar 1,5 meter saya bilang. Nah itu ada dari setengah batu lingkaran bunda. Jadi ini tempat yang sangat juga untuk doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian waktu kisah Siti Aisyah istri Rasulullah, apa dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat di dalam Ka'bah." Apa kata Rasulullah mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, Siti Aisyah, jika engkau ingin sholat dalam Ka'bah, kau cukup sholat di dalam Hijr Ismail." Makanya bunda, kita sholat dalam Hijr Ismail ini itu sama artinya kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah itu adalah yang bisa itu adalah tamu-tamu negara seperti presiden itu bisa masuk. Kalau kita kan bukan tamu negara, jadi kita cukup kita ambil di area Hijr Ismail ini bunda. Paham bunda? Nah, mungkin bunda kemarin yang agak ujung biar kelihatan bud. Nah, kemarin karena saya ingin menjelaskan di daerah Ismail. Udah? Untuk waktunya mudah-mudahan tidak berubah. Besok harinya bunda selesai umroh ya Pak. Kita sudah selesai, kita sudah tahallul ceritanya ini. Kalau ayah bunda ingin mencium Ka'bah ini dia. Di sini ada tempat momennya. Biasanya kalau perempuan itu ba'da subuh bu. Ba'da subuh nanti akan diatur sama dari askar polisi dari area Masjidil Haram. Nanti bunda itu biasanya habis subuh sekitar selesai subuh itu nanti sampai jam 9. Sampai jam 9 pagi itu waktu untuk kaum perempuannya, untuk bunda-bundanya. Paham bunda? Nah nanti waktu bunda ikut antrian, nanti petugasnya dibikinlah 4 bersop itu. Khusus perempuan ya Pak ya, itu bisa waktunya itu sekitar batas subuh sampai jam 9 atau 10 pagi. Nah nanti bunda diatur ini 4 saf, sudah penuh, ini ada petugasnya. Pintunya memang ada 2 Pak, tetapi waktu umroh ini tidak dibuka pintu yang sebelah kiri, hanya 1 pintu yang dibuka. Tetapi tidak usah khawatir, tidak ada tabrakan Pak. Di sini lebih tertib sekarang. Beda dengan saya pertama kali 2018, itu pintu masuk, pintu keluar itu berlari kita dan belum ada antriannya. Maksudnya itu kemarin kita bisa bercampur ini Pak. Untuk sholat saja bu, kita rukuk aja nggak bisa. Itu 2018 saya alami. Nah sekarang sudah lebih tertib Pak. Dari Kerajaan Saudi membuat peraturan terus mereka evaluasi supaya untuk jemaah-jemaah umroh ini agar lebih aman dan nyaman. Itu dia. Nah jadi waktunya itu untuk yang perempuan nanti saat pertama sholat bu, dikasih waktu lebih kurang 10 menit bu. Ibu perbanyak sholat sini adalah sholat hajat dan sholat taubat bu. Selama kita di tanah suci Pak perbanyak sholat taubat Pak dan sholat hajat. Paham bunda? Sholatnya tidak ada berjamaah ya bunda, karena sholat sunnah. Lakukan bunda sendiri. Selesai itu bunda berdoa. Nah nanti dari sebelum bunda keluar, askarnya mempersilakan bunda untuk mencium Ka'bah. Sinilah bunda puas-puasi. Yang bahasa pertama cium katanya, dikasih waktu itu bu. Situlah bunda berdoa, bunda sama Allah.
Paham Bunda? Keluar baris satu, keluar. Lanjut baris kedua, ketiga. Untuk bapak-bapaknya Pak, itu kita malam Pak. Jam sekitar jam 12 sampai jam 3 dini hari Pak. Itu kami yang laki-laki Bunda, Bapak. Seperti itu juga Pak. Posisi kita tetap pakai ihram Pak. Tapi membedakannya kita bisa pakai celana dalam. Boleh. Nah, untuk besok Bapak misalnya suami istri mau sholat, mau di area sekitar tawaf, ya kan? Laki-laki wajib tetap pakai ihram Pak. Tapi boleh pakai celana dalam. Misalnya Bapak sama Ibu kan mau sholat fardu kan. Nah, kita masuk di area sekitar tawaf, tapi jangan di area tawafnya pinggiran ya Pak ya. Itu laki-laki wajib pakai ihram, tidak boleh pakai jubah gini, tidak boleh. Kita yang pakaian biasa Pak, baju koko, pakai baju jubah itu lantai 2. Kalau kami Bu ya, ibu-ibu bebas. Ibu-ibu pakai ini boleh Bu. 5 waktu Bunda bisa di area dari pinggiran tawaf. Paham Bunda? Nah, posisi Bapak di sekitar saya kalau nggak silap saya itu sekitar akhir pandemik itu Pak. 2022 itu sudah diberlakukan. Jadi kalau kita yang mau tawaf sunnah, nah di Masjidil Haram di Kota Mekah tidak ada surat tayammum masjid ya Pak. Beda. Ya Bunda ya. Di area Masjidil Haram kita di Kota Mekah, di dekat Masjidil Haram di Kota Mekah itu tidak berlaku sholat sunatul masjid. Jadi apa penggantinya? Sunat tawaf Bunda. Makanya itu di lantai 2-3 orang banyak sholat. Terus sholat tawaf 7 kali putaran. Kalau Bunda mau sunat tawaf silahkan. Tapi kalaupun tidak, memandangkan apa saja. Karena apa? Allah memberikan 120 rahmat bagi orang yang di area tawaf ini. Yang pertama, 60 rahmat adalah orang yang sedang bertawaf Bunda. Paham Bunda? 40 rahmat adalah orang yang sedang sholat dalam tawaf. Kalau sedang sholatnya ini Bunda, kita menghadap Ka'bah, itu mendapatkan rahmat Allah 40 rahmat. Nah, itulah luar biasa kita Bunda. Kita dapat 20 rahmat lagi hanya memandang Ka'bah saja Bu. Siap sholat kita berzikir, astagfirullahaladzim. Lihat Ka'bah Bunda dapat 20 rahmat. Totalnya berapa? 120 rahmat Bunda. Jadi tidak ada yang sia-sia amal ibadah yang kita lakukan di sana Bunda. Luar biasa Bunda, insyaallah ya. Jadi paham ya Pak ya Bu ya. Jadi ketika kita sudah sholat, kita sudah atau waktu kita untuk bisa menciptakan Bunda. Nah itu puas-puasi Bunda, ya Pak ya. Nah ini harus saya sampaikan. Nanti kadang banyak jemaah kita terkadang ibu-ibu dia nggak sabaran. Siap sholat sunat tawaf lari dia Bu. Pernah jemaah saya itu sholat Kalimantan, siap sholat sunat tawaf lari dia Bu, mencium Ka'bah. Awalnya menjerit, saya kan di bagian bagi laki-laki. Ustaz ibu tuh lari mana sih? Ingin cium Ka'bah. Nak dam lah Bu. 1 dam berapa Bu dari ekor kambing? 2,5 juta Bu. Dia tetap melaksanakan umroh, tapi kena dam sanksinya. Diselesaikan lah. Nggak diselesaikan jadi hutang. Makanya jangan sampai Bu ya. Makanya ini harus kita tekankan dan kita sampaikan. Alhamdulillah ya. Nah selesai itu baru kita minum zam-zam. Ya minum zam-zam nanti di bagian tepi-tepi sana itu ada zam-zam. Oke, sekarang kita menuju area Safa Bunda. Ayo kita menuju sana depannya. Karena spotnya di sana Bunda. Ayo Pak Bu. Tawaf dan minum zam-zam, kita menuju sa'i. Ya. Kita anggap kita sekarang sudah di Bukit Safa Bunda. Ayo kita berdoa dulu terlebih sejenak. Nah, saya ingatkan juga kita di sana itu melihat situasi dan kondisi Bunda. Kalau di segerumpulan kita kumpulan gini, itu nanti kita diusir sama askarnya. Saya Pak seringkali Pak, saya kadang diuji kesabaran sama askar nih. Pernah saya ditarik Pak ihram saya. Mau ditarik paspor saya nih. Kita kan mau jemaah. Kita kan waktu kita berdoa. Dikasih berdoa pun kadang kita nggak sempat Pak. Terkadang itulah tantangan kami sebagai ustaz-ustaz di Muthaif nih kadang Pak. Kita bukan di area tengah, kita baru mulai di Bukit Safa loh. Yang jemaah-jemaah dari dunia pun di situ juga berdoa. Tiba giliran kita lagi berdoa Pak, diusir ya. Ruh katanya, suruh keluar kita, suruh jalan. Takutnya menghalangi Pak. Jadi sebenarnya itu kondisinya Pak. Tapi tetap kita disunahkan sampai kita di Bukit Safa kita berdoa Pak. Ayo kita berdoa dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi. Bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wahda.
صدق وعده صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وعز جنده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Walillahil Jadi Bunda sama-sama kita mengambilkan tangan kita ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ini tiang hijau ini menandakan lampu pilar hijau ya Pak. Apa yang kita lakukan laki-laki? Sunnahnya berlari-lari kecil. Ibunya cukup jalan biasa ataupun jalannya agak dipercepat dari jalan biasa. Ayo Pak, kita sama-sama mengucapkan Inna Sofa Inna Sofa Marwata Syairillah Man hajjal baita Tamara Wala junaha Alaihi Ayat tawafa Ayat tawafa Wa man tatawwa'a ومن تطوع khairan خيرا fa innallaha فإن الله alim. عليم Rabbi ighfir رب اغفر وارحم وتجاوز سبحان الله Sampai kita di Bukit Marwah, kita menghadap Ka'bah lagi, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bun ya. Inna Sofa. Inna Sofa. Dan lambaikan tangan sampai di Marwah ya, jangan sampai sini. Jalannya sampai sana. Ya, nanti biasa sampai sana dulu sampai udah Bismillah Allahu Akbar. Ayo Inna Sofa. Inna Sofa. Marwata. Marwata. Man hajjal baita. ومن حج البيت Tamara. ائتمر Junaha. ولا جناح إليه Ayat tawafa. أن يتوافى Lima. Waman tatawwa'a. ومن تطوع Innallaha إن الله alim. عليم Rabbi ighfir. رب اغفر وارحم وتقرب وتجاوز عما تعلم عما تعلم إنك تعلم إنك تعلم ما لا ما لا نعلم نعلم إنك أنت الله إنك أنت الله الأكرم. الأكرم. Ayo balik lagi Pak, kita melambaikan tangan juga. Ayo Bunda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini begitu apa ya Bun? Ini Bun sampai sudah sampai ujung. Antara jarak antara kita yang mau ke Safa Marwah itu terpisah ya, bukan seperti ini. Dia ada dua jalur ya. Oke Pak, ya Pak lagi menuju ke Marwah. Kita angkat dari 6, kita sekarang menuju ke 7. Ayo. رب اغفر وارحم واعفو وتقرب وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله وأنت الأكرم. Ayo Pak, Bu. Sampai kita di Bukit Marwah, kita anggap selesai kita dibuka ataupun kita di sa'i yang ketujuh. Ya, kita sampai di Bukit Marwah, kita anggap sudah selesai sa'inya. Ya, ini lantaran dekatnya Bu. Kalau di sana itu jam pilar itu sampai 100 meter Pak. 100 meter tuh ujung-ujung mari. Ini kan lantaran dekatnya, ya Bunda ya. Nah, kita anggap sudah selesai, kita sudah sa'i yang ketujuh. Ingat, antara Safa dan Marwah dihitung 1 kali, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Jadi kalau ada yang 7-nya di Bukit Safa, berarti ada yang kurang atau kelebihan. Nah intinya tidak usah khawatir ya Bunda. Nanti mutawifnya atau ustadznya yang akan sama-sama akan membantu ya. Nah nanti di area pertengahan ini antara Safa Marwah itu 2 jalur Bunda ya, tidak bertabrakan. Di tengah-tengah ini ada jalur kursi roda dan kedua ada terdapat air zam-zam Bunda. Jadi nanti kalau capek kita bisa
Ya, paham Bunda ya? Nah, selesai itu nanti kita di Bukit Marwah, kita yang ketujuhnya akan kita keluar areanya. Karena kalau di Bukit Marwah kita nggak boleh ngumpul ini udah diusir sama polisi yang sekarang 10. Makanya nanti kita untuk tahallul nanti kita menuju pintu keluar arah Marwah, arah dekat rumah Rasul. Nanti Bunda akan kita tuju di mana tempat Rasul dilahirkan. Sekarang adalah Maktabah Hadratul Pustakaan Bunda. Itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi nanti bisa kita tunjukkan dan nanti di area Marwah situ kita akan bertahallul. Ingat tadi tahallul Bunda ya, Pak. Kita Pak ada 3 kali ataupun 2 atau sampai 3 kali umroh Pak. Bapak mau mencukur habis lebih bagus Pak Abdul. Khusus kami Pak Bu ya. Ibunya nggak usah ikut gundul. Ya, kami laki-laki aja Pak. Semakin banyak kita menggugurkan rambut kita, semakin banyak dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita yang mencukur rambut kita habis Pak. Jadi itu ada nilainya Pak. Bukan sembarangan Pak Haji botak semua itu jangan sembarangan Pak. Karena ini rambut kita mahkota Bunda ya, kami laki-laki ya. Saran saya Pak, botak halus saya Pak. Di umroh keduanya aja nanti Pak. Takutnya di umroh pertama botak nanti nggak ada lagi umroh yang salurkan. Ya, walaupun bisa belum pakai cukur Pak, pakai pisau cukur aja itu syaratnya ya. Nah, jadi nanti di umroh pertama tidak usah dicukur halus dulu, Bapak kan ada umroh kedua. Di umroh kedua nanti Pak botak halus Pak. Ya Pak ya, mau Pak? Hilang. Ya, hilang Pak, ganteng hilang itu dulu. Mana mau pilih Pak? Hilangkan dulu atau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak kata Allah, makin banyak kita mengubah rambut-rambut kita, Allah akan mengampuni dosa, Allah memberi rahmat kepada hambanya yang telah mencukurkan rambutnya. Itu banyak. Begitulah Allah menghapuskan dosa-dosa kita Pak. Karena banyaknya dosa-dosa kita ini, ada nggak yang bisa menghitung Pak rambut kita ini Bunda? Nggak ada Bunda. Makanya bagus Pak, syukur aja. Botak-botak nanti tugas pangkatnya. Minta 10 rial aja itu Pak. 10 rial itu 45.000 gitu lah sekitar Pak. Ya. Kalau ada minta 20 rial jangan mau Pak. Ya, nanti pangkas sama botak-botak 10 rial katanya. Nah di area kita tahallul Pak, di dekat Marwah itu ada sekarang dari ini tukang pangkas gratis dari Kerajaan Saudi. Itu gratis Pak, tapi antri. Nah itu kita dikasih gratis. Ada barbershopnya Pak, khusus dari Kerajaan Saudi. Dia pakai tempatnya ada. Kalau Bapak mau di situ silahkan, itu gratis. Ibu-ibu nggak usah botak ya. Nah ibu cukup 3 helai rambut saja Bunda. Udah? Ya paham Bunda? Insyaallah dulu masukkan gini Bu, kan pakai hijab gini ya. Ibu nanti dimasuk ya Pak. Tangannya iya. Jangan ada yang ngasih gini Bu. Bunda jangan ada yang keluarkan juga, nggak boleh. Mana itu auratnya. Ya. Makanya kita cobanya yang tidak sesuai dengan syariat itu yang kita tidak inginkan. Paham Bunda? Sudah jelas semua yang saya sampaikan? Ustaz ada tanya, kalau potong sendiri gitu? Oh nggak boleh Bu. Hah? Nggak boleh lah. Kita kan belum bertahalul. Enggak, kalau waktu tahallul. Iya kan nanti Oh ada ibu yang sudah suami istri, makanya tadi kayak bapak ini. Oh jadi minta tolong gitu. Iya Bu. Oh. Ya. Jangan potong sendiri. Dan kita nggak usah sibuk-sibuk kok, guntingnya banyak ya. Oh. Kita nggak ada soal untuk menjahit kita di sana itu. Nggak usah Bunda bawa gunting, ya cukup nanti ustadznya aja bawa ataupun TL-nya, ya. Ya Bunda ya, nggak usah bawa gunting-gunting nggak usah. Karena takut nanti Bunda taruh di koper kecil, nggak lewat nanti di bandara. Ya, ustadznya aja, ya. Nggak usah bawa banyak. Nah, Bunda pakai berapa hari? 12 atau 13? 13 hari itu Bunda mau bawa baju 1 lemari ya. Kita nggak butuh bensin suruh kita sana. Bun, saya sarankan kalau sekitar 13 hari cukup 6 setel saja Bunda. Kalau Pak kita 6 setel juga Pak ataupun baju koko Pak. Ya Bu ya, Ibu baju-baju gamis. Pakainya selang-seling sama siapkan baju tidur lah Bu. Baju tidur satu itu cukup ya. Nah, pakainya itu Pak, badan kita di sana itu nggak bau Bu. Kita nggak berkeringat kayak gini Pak, walaupun panas. Misalnya tulang tanah suci itu Bu, barokah. Jadi Pak, caranya Bunda gini, pakaian di hari pertama dipakai nanti hari ketiga, paham ya? Hari kedua digantilah, ya kan? Hari kedua dipakai hari keempat. Selanjutnya seperti itu Bu. Bunda bawa hanger aja Pak, gantungan baju. Bawa aja 1 atau 2 biji, cukup. Karena takutnya di hotel cuma terbatas kan Pak, karena kita kan memang cukupnya ya, satu kamar kan kadang berempat kita. Cuma bawa 1 hanger aja Pak. Digantung aja Bunda, sama siapkan parfum lah. Dan ada banyak parfum juga nanti kan. Nah siap
parfum Bunda. Insya Allah pakaian kita nggak bau Pak, nggak bau apek badan kita Pak di sini. Kita kayak gini aja udah berkeringat ya kan. Di sana Pak Bu nggak berkeringat kita, karena kan tanah kering di sana itu Bunda. Emang berangin Pak, itu lebih beda. Karena intinya udah pokoknya siram parfum aja Bunda ya. Di sana nggak usah cuci Bu, nanti si Bu mau laundry pula ya nggak usah. Ya, cucinya pengen kotor bawa aja ke Indonesia. Nanti kasihan ibu-ibu yang tengok di kamar mandi gantungan ibu semua. Kayak ya Pak, gini juga Pak kita. Perbanyak aja Pak celana dalamnya Pak. Ya celana dalam jangan aset B ya kan Pak. Banyak lah, saya bilang antara baju 1 ke 3 udah celana dalam gitu juga ya kan Ustaz. Kita bilang itu 1 ke 3 dipakai. Jangan, ibu juga jangan. Perbanyak celana dalamnya Bu, bagian dalam ya Pak ya Bu ya. Nah insya Allah gitu. Nah jadi insya Allah 13 hari 6 setel cukup Pak. Ya, sama bawa sarung silakan Pak. Usahakan juga lah Pak, bilang sama ibu kayak gini Bu. Nah orang Arab itu suka pakai juga Bu. Rasulullah seperti dimakainya ya. Jadi insya Allah Bunda kalau sudah jelas, ada lagi pertanyaan terakhir? Nggak ada? Ustaz, Ya. mau nanya, tadi kan waktu teori ada dijelasin waktu tawaf doa ya. Oh iya. Ibu, Iya. di posisi mana itu ketika kita? Semua Bang. Nah, tunggu. Bagus. Jadi dari Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sampai makam Ibrahim. Stop, ya kan? Nah, perbanyak doanya itu di mana letaknya? Itu pertanyaan apa? Mulai dari Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani, itulah doa yang saya bilang tadi. Perbanyak khusus untuk diri kita, ibu kita, ayah kita, itu dia Pak. Karena di pendapat kan perbanyak Robbana Atina sama jagat, tidak istilahnya. Itu dia Bang ya. Mulai dari makam Ibrahim sampai burung ini, makam Ibrahim ya. Nah, itu mulai start doa kita Pak. Paham Bunda? Biar fokus. Jaraknya lumayan panjang Pak, ini kita singkat yang kecilnya. Ka'bah itu kecil gini Mbak. Ukuran Ka'bah itu lebih kurang 14 kali 14 meter Bunda. Tingginya sekitar 5 sampai 6 meter. Sangat besar. Makanya itu tadi kita berbanyak berdoa Bismillah kita lebih khusyuknya gitu. Bagaimana Allah melihat kita itu betul-betul doa kita itu benar-benar terlihat oleh Allah akan menjaga. Kuncinya harus yakin gitu. Paham Bang? Nah, selebihnya itu bebas Pak, banyak doa. Mau dapat jodoh, atau berisi kan Pak, kamu lagi kan? Nah, jangan tahu. Ya Ibu ya, bunda-bunda juga untuk anak yang soleh, cucu yang soleh. Jangan pelit-pelit berdoa Bu, undang semua Bu, doa semua. Tak usah Ibu sebut nama si polan nanti Ibu nggak catatan pula. Oh iya, satu lagi, Pak saya lupa. Mesti tahan ya Bu. Jangan Ibu kiraat, itu memang udah kejadian dari jemaah saya yang kemarin. Ibu ada titip doa, teman-teman atau apa? Ibu tulis di buku. Ibu mau fotokan gini. Ini kan gini, supaya dia, nah udah mama sampai ini doanya gini kan. Ibu foto video nih sampai Ibu sadari. Nggak tahu Ibu ada intel di belakang. Itu ditangkapnya kamera Ibu, wassalam. Nggak boleh Pak, Bu. Ya hati-hati. Kalaupun apa doanya di bawah, jangan Ibu ke atas kan. Titipan doa itu tadi ya kan? Tak perlu pula lah Ibu pampangkan gini, gak usah timbul nanti jadi ria ya Bunda. Saya tidak melarang dokumentasi ya Bunda, tetapi jadikan dokumentasi itu menjadi syiar kita ya Bunda, agar teman-teman kita yang melihat niatnya itu Bunda ya. Boleh disodorkan, diposting Bunda, tapi niatkan ya Allah, aku menciarkan rumahmu ini, sehingga ketika melihat saudara tuh yang melihat ini, mereka kau undang bisa hadir. Itu niatnya Pak Bu. Tanpa hamba itu Ibu Bunda semua. Ya Pak ya. Jadi boleh siarnya itu dalam berdakwah ini. Tapi yang penting kunci satu, tidak riah dan tidak sombong. Paham ya Pak ya Bunda ya? Itu hal-hal yang sangat viral Pak. Dan Pak yang ahli hisab, siapa yang ahli hisab? Jujur aja, nggak ada ahli hisab nih. Bang, ada ahli hisab. Hati-hati ya Bang. Ahli hisab Bang, rokok jangan sembarangan tempat Bang. Denda 5 juta Bang. Sekali Bang, sekali. Satu hari berapa hisab? Nah nanti Bang tanya sama ustadznya. Ustadz di mana area untuk bisa merokok? Dan saya sarankan jangan di kamar Bang. Kena nanti Bang. Timbul alarm, timbul yang muncul Bang. Ceng katanya, kena asap dia kan sensornya. Nanti Bang mungkin di area sekitar hotel, di bagian-bagian tepi-tepi pinggir-pinggir hotel, nah ataupun di depan hotel Bang, itu boleh. Tapi area pelataran masjid Bang, teras masjid pun nggak boleh merokok situ. Itu udah peraturan kita udah.
Yang kami yang laki-laki yang hisap ya, emang nggak hisap juga ya kan? Jangan hisap Pak, nah, itu Bang. Itu pokoknya jangan diarep dan kecil. 5 juta lah denda. Tahun kampus. Hati-hati ya. Makanya nanti tanya sama Ustaznya. Ustaz kira-kira di mana yang senang? Abang tengok aja banyak orang Indonesia merokok, ada aman lah itu berarti. Baik Bang ya, kuncinya itu. Baik di Madinah maupun di Mekah. Ya. Itu lagi hal-hal itu ya Bun ya. Jadi jangan ada biasanya ibu-ibu nih yang sering banyak titip berdoa, ya kan? Titip gini. Ya Kak, udah sampai ya Kak, nggak tahu Bu intel di belakang. Saya itu jemaah saya itu Bu kemarin Bu, tanpa dia sadari. Saya mengurus jemaah ini, dia asik videokan gini Bu. Disuruh istrinya, Bang tolong Bang buat video Bang. Jadi terakhir si suami nggak sadar ya Bu, intel itu sana Pak pakai jubah putih Pak. Itu intel Arab Pak. Nah, siap dia berdoa Bu, dia ambil bukunya ini, dikira orang itu tak apa Bunda. Jadi menjeritlah dia, Ustaz, dia ambil handphone dia. Dia dipegang sama Kopassus Pak, baret merah. Kalau udah baret merah hati-hati Pak, itu ada ampun Pak. Kopassusnya itu ibaratnya. Nah, kalau yang mesti askar dan coklat masih aman, security itu polisi. Tapi kalau udah baret merah Pak, ampun Pak. Bun, dia ditangkap di baret merah. Pertama intel, pakai jubah kan Pak. Nah, diserahkan ke baret merah. Waduh, saya dipanggil. Jadi dia menjerit Ustaz nih, saya kira apa dia tadi pukulnya Pak, aku nggak tahu kan, tak ada yang hilang kan. Kenapa dia bilang? Ini aku tadi kenapa Bang? Saya paham itu dia. Dan saya nampak dia lagi sedang membuat video itu. Nah, tapi bukunya itu terlalu di ataskan ini Bu, jadi kelihatan seolah-olah semacam syirik kan, itu dia. Makanya hal-hal itu, jadi saya bilang, saya jelaskan sama polisinya, intelnya itu, saya bilang ini doa. Saya bahasa Arab, ini doa untuk keluar dari Indonesia. Yang ngototnya lagi jemaah saya ini nggak mau menunjukkan saya dari sini Bang. Lihatkan aja. Saya minta tengok dia. Yang betul doa, nggak ada masalah. Aman. Makanya hati-hati. Hati-hati ya Bu ya. Kalaupun doa itu gawa aja. Nggak usah terlalu ataskan itu. Nggak usah timbul rasa ria Pak Bunda. Ya. Boleh Bunda berfoto sebagai kenang-kenangan kita, syiar kita. Suami istri foto berdua, ada apa? Boleh Pak.